Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kami akan menjelaskan biomekanika dan hukum Newton 1, 2, 3 pada permainan bola voli. Juga kami akan mempraktekannya bagaimana hukum-hukum ini bekerja pada permainan bola voli tersebut. Nah sebelum kita ke prakteknya, saya akan menjelaskan pengertian biomekanika ini dan hukum Newton ini bagaimana sih penjelasannya gitu. Nah untuk pengertian dari biomekanika ini yaitu ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang bekerja pada tubuh manusia dan efek pada gerakannya. Nah sederhananya dalam konteks olahraga, biomekanika ini membantu para atlet untuk gerak dasarnya menjadi lebih benar atau lebih bagus dan juga meningkatkan performa atlet tersebut, juga mengurangi risiko cedera. Nah, sekarang pengertian dari hukum Newton. Hukum Newton adalah 3 prinsip dasar dalam fisika yang menjelaskan hubungan gaya atau force yang bekerja pada suatu benda dan gerak atau motion. Nah, hukum Newton ini dikemukakan oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Nah, dari hukum Newton ini ada 3 prinsip dasar. Nanti ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, itulah pengertian dari biomekanika dan hukum Newton. Selanjutnya, kita akan melakukan prakteknya pada permainan bola voli. Oke, kita sekarang akan ke prakteknya. Bagaimana hukum Newton 1 ini bekerja pada permainan bola voli. Oke, sini. Nah, sekarang yang akan mempraktekkan hukum Newton 1 itu ada saudara Fikri atau biasa disebut Amui. Silakan, Bang Fikri. Oke, lanjut kepada penjelasan hukum Newton 1 atau yang pertama. Sebuah benda akan tetap diam atau gerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar yang mendorongnya atau yang mempengaruhinya. Lanjut saja kepada prakteknya. Ciao. Nah, ini dia praktek dari hukum Newton 1. Makna biomekanisnya yaitu benda tidak akan bergerak kecuali ada gaya yang menyebabkan perubahan keadaan tersebut. Dalam olahraga, ini berarti atlet harus memberikan gaya awal agar terjadi gerakan. Nah, contohnya seperti pada praktek kali ini, yaitu saat melakukan servis atas. Bola akan tetap diam di tangan server sampai tangan memberikan gaya dorong ke bola. Nah, itu dia hukum Newton 1. Anjay. Sekarang lanjut ke hukum Newton 2. Cara prakteknya gimana? Let's go. Oke, kita lanjut ke hukum Newton yang kedua. Nah, sekarang akan dipraktekkan oleh saudara Fergi. Silakan, Bang Fergi. Hukum Newton 2 berbunyi percepatan yang dihasilkan oleh suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, itu hukum Newton 2. Sekarang kita langsung ke prakteknya. Oke, ini dia praktek dari hukum Newton yang kedua. Makna biomekanisnya yaitu semakin besar gaya yang diberikan oleh otot pada suatu benda, maka semakin besar percepatan gerak yang dihasilkan. Contohnya, pada simulasi smash yang pertama, dengan gaya yang diberikannya sedikit, hasilnya juga percepatannya pun lemah. Namun, pada percobaan kedua, diberikan dengan gaya yang besar. Alhasil, percepatan bola tersebut semakin besar dan keras. Oke, kita ke praktek yang ketiga, yaitu hukum Newton 3, yang akan dijelaskan dan dipraktikkan oleh saudara Padli. Nah, silakan Bang Padli. Oke. Halo teman-teman, hukum Newton 3 yaitu aksi dan reaksi. Setiap aksi yang dilakukan dapat menimbulkan reaksi yang sama besarnya dan juga berlawanan arah. Contohnya di olahraga bola voli seperti passing berhadapan dengan tembok dan juga loncat melakukan spike. Oke, kita langsung ke prakteknya. Oke, sekarang kita langsung ke praktek hukum Newton ketiga. Makna biomekanisnya yaitu ketika tubuh memberikan gaya pada permukaan, maka permukaan tersebut memberikan gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap tubuh. Nah, contohnya pada servis bola voli dengan tembok. Gaya aksinya ketika bola voli menabrak tembok, bola memberikan gaya atau aksi pada tembok. Gaya reaksinya sebagai respon, tembok memberikan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Contoh yang kedua, ketika pemain meloncat untuk melakukan spike.
Oke, nah itu dia praktek-praktek dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Dan mohon maaf, di sini agak berisik ya, soalnya ada pembangunan di sebelah sana. Nah, dan kita akan melakukan sinematik terlebih dahulu. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.